Halo, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Selamat siang, Bu. Bella, hari ini kita dalam mata pelajaran sosiologi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang lembaga sosial ya, Nana. Untuk sebelumnya, silakan Makayalita sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Makayalita. Hadir, Bu. Hadir. Pimpin doa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pagi ini, saya ketua kelas akan memimpin doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Baiklah, selesai. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Meka. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran Ananda semua ya. Para Nabila, Hadir, Bu. Rivi Yolanda, Hadir, Bu. Manisa Oktasyafira, Hadir, Bu. Saya izin off cam ya, Bu. Soalnya jaringan di rumah saya. Oke. Makayalita, Ya, Bu. Hadir, Bu. Hadir. lalu selanjutnya, adakah kawan-kawan dari Ananda semua yang belum ikut Zoom meeting kita kali ini? Zakia katanya sakit, Bu. Dia izin. Oke, baiklah. Maka dari itu, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini, Ananda semua. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini, untuk pertamanya, Ibu akan menampilkan PPT untuk Ananda. Mohon Ananda cermati dan amati dengan seksama, karena Ibu nanti akan bertanya kepada Ananda ya. Baik, Bu. Oke, dalam kali ini Ibu akan menampilkan PPT tentang mata pelajaran kita hari ini dengan materi tipe-tipe lembaga sosial dan jenis-jenis lembaga sosial. PPT ini akan Ibu bagikan ke WA Group ya, Nanda. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, adakah dari Ananda yang sudah mengerti tentang lembaga sosial, jenis-jenisnya, atau tipe-tipe lembaga sosial? Jika ada yang sudah mengerti, bisa menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Ada yang bisa? Kalau tipe-tipe mereka bisa, Bu. Baik, kepada Makayalita, Ibu persilahkan.
Baik, di sini mereka mau jelasin yaitu tipe-tipe lembaga sosial yang di yang menurut pendapat G.L. Gilin dan J.P. Gilin, Bu. Di mana yang pertama itu dia membahas terkait dengan sudut pandang, dan yang kedua itu dia yang pertama itu sudut nilai, di mana sudut nilai itu terdiri dari dua, diutarakan oleh Jilin ini, di mana yang pertama itu basic institution atau institusi dasar, di mana hal ini tuh basic itu tuh yang penting, Bu, institusi yang penting. Dan yang kedua itu subsidiary institution, di mana institusi ini kelembagaannya dianggap kurang penting. Contohnya, kalau basic institution tadi itu lembaga keluarga, di mana tentunya lembaga keluarga itu bagi individu atau bagi setiap orang keluarga itu penting. Sedangkan yang subsidiary institution itu yang tidak penting tadi, contohnya kayak persatuan sepak bola, karena nggak semua orang menganggap persatuan sepak bola itu tuh hal yang institusi yang penting begitu. Dan yang kedua itu berdasarkan dari sudut pandang penerimaan oleh masyarakat. Jadi tadi karena yang pertama tadi dari sudut nilai, Bu. Jadi ada yang dianggap penting, ada yang dianggap tidak terlalu penting. Sedangkan yang kedua itu dari sudut penerimaan masyarakatnya. Yang pertama itu approve social institution. Ya, contohnya tuh lembaga yang ini tuh lembaga yang diterima sama masyarakat. Sedangkan approved institution itu lembaga yang nggak diterima oleh masyarakat. Yang diterima itu contohnya tuh kayak lembaga pendidikan, lembaga lembaga perhubungan dan segala macamnya yang resmi, dan itu yang diterima sama masyarakat. Sedangkan yang tidak diterima itu seperti kayak institusi atau lembaga atau suatu kelompok yang ilegal atau hal yang tidak disetujui dan tidak disukai oleh masyarakat. Contohnya kayak geng anak sekolah, geng motor, geng seperti anak pungrok itu, Bu. Itu kalau menurut tipe Jilin yang dapat mereka jelaskan, Bu. Di sini ada lagi yang berdasarkan sudut penyebarannya. Yang sudut penyebarannya itu contohnya general institution, dan yang kedua itu research institution, dan berdasarkan fungsinya ada operative institution. Udah, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Meka yang sudah membantu Ibu untuk menjelaskan tentang tipe-tipe lembaga sosial. Lalu selanjutnya Ibu minta kepada Farah Nabila. Ya, Bu. Farah Nabila, apakah Anda bisa menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga sosial? Ya, Bu. Jenis-jenis lembaga sosial ada 5. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga politik. Yang ketiga, lembaga agama. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dan yang kelima, lembaga ekonomi. Lembaga keluarga terdiri dari bentuk-bentuk keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga poligamius. Bentuk-bentuk perkawinannya ada poligami, ada monogami, endogami, dan eksogami. Kalau yang lembaga pendidikan, fungsinya mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat seseorang, melestarikan budaya, dan menanamkan keterampilan. Sedangkan lembaga politik fungsinya yaitu memelihara ketertiban di dalam dan di luar lingkungan masyarakat, mengatur proses politik, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan budaya demokrasi. Sedangkan lembaga ekonomi ada 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Dan lembaga agama ada unsur-unsur agama menurut Lake, Killer, dan Colburn, yaitu kepercayaan, praktek keagamaan, simbol keagamaan, dan pengalaman keagamaan.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ananda Farah Nabila sudah menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Manisa. Kepada Manisa. Iya, Bu. Manisa, Ibu ingin bertanya kepada Manisa. Manisa, bisa tidak menjelaskan tentang lembaga sosial keluarga? Apa, Bu? Maaf, Bu. Boleh diulangin, Bu? Jaringan Manisa kurang bagus, Bu. Kepada Manisa, bisakah Manisa menjelaskan lembaga keluarga menurut pendapat Manisa sendiri? Bisa, Bu. Baiklah. Saya ini akan menjelaskan sedikit mengenai lembaga keluarga. Nah, adapun lembaga keluarga itu merupakan unit terkecil di dalam sebuah masyarakat. Nah, itu tuh biasanya terdiri dari ayah, ibu, anak, dan yang memiliki perannya masing-masing. Sudah, Manisa? Baiklah, sepertinya Manisa jaringannya kurang bagus ya, Ananda semua. Baiklah, dari jenis-jenis serta tipe-tipe yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, Mekah Yalita dan Farah Nabila, serta dijelaskan sedikit oleh Manisa tadi, apa yang bisa Ananda simpulkan tentang lembaga sosial ini sebenarnya? Adakah yang bisa menjawabnya? Sekali lagi. Baik, Bu, saya akan menyimpulkan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kan terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan kesimpulan dari keseluruhan materi tentang lembaga sosial, di mana tadi saya pertama menjelaskan yaitu terkait dengan apa-apa saja tipe-tipe lembaga sosial menurut GL Jilin dan GP Jilin, di mana dia berpendapat dari beberapa
sudut pandang, yaitu pertama sudut nilai, yang kedua itu sudut penerimaan masyarakat, yang ketiga itu terkait dengan sudut penyebarannya, dan yang terakhir itu sudut fungsinya, di mana tadi udah dijelaskan bahwa ada basic institution, ada subsidiary institution yang berada pada sudut nilai, dan yang pada penerimaan dalam masyarakat ada approved social institution dan unapproved social institution. Sedangkan dalam penyebarannya ada dua juga, yaitu general institution dan research institution. Sabtu yang fungsi itu ada operatif institution tadi, Bu. Sabtu, adapun jenis-jenis lembaga sosial udah dijelasin tadi sama teman-teman, itu ada lembaga keluarga, lembaga politik, ada lembaga agama, ada lembaga pendidikan, dan ada lembaga ekonomi. Sekian, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Mekah yang sudah menjelaskan tentang atau dan menyimpulkan tentang materi kita. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit kepada Anda semua tentang lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini adalah himpunan norma dari segala tindakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Dalam lembaga sosial ini sendiri banyak contohnya ya. Ada contohnya lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, serta lembaga agama. Dengan lembaga keluarga tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Manisa. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang lembaga politik. Lembaga politik ini merupakan hasil konsensus yang dilegalkan lewat dokumentasi atau undang-undang. Nah, peranannya ini menangani bagaimana distribusi kekuasaan dalam masyarakat secara spesifik. Lembaga ini juga berperan dalam menentukan proses pengambilan keputusan. Memilih pemimpin adalah salah satu dari sekian banyak fungsi lembaga ini. Lalu selanjutnya ada lembaga ekonomi. Lembaga ini fokus pada urusan ekonomi, yaitu pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Lembaga ekonomi ini menangani bagaimana permintaan dan penawaran yang diciptakan serta dapat bekerja. Nah, lembaga ekonomi ini memastikan kebutuhan manusia itu untuk terpenuhi. Jika ada manusia yang kebutuhannya tidak terpenuhi, maka kita bisa temukan adanya kerusakan pada lembaga ini. Lalu selanjutnya ada lembaga pendidikan, di mana lembaga ini berfokus kepada pengembangan kapasitas, skill, dan pengetahuan manusia. Peran lembaga ini dapat dikatakan bekerja paling awal, bahkan ketika individu itu berada di dalam janin, tetapi secara formal dapat kita katakan lembaga ini hadir kemudian ketika individu memasuki fase yang dinamakan sekolah. Peran lembaga pendidikan ini sangat sentral karena ikut membantu membentuk karakter individu. Lalu selanjutnya ada lembaga agama. Lembaga ini mengakomodir sistem keyakinan individu-individu. Tidak hanya itu, preferensi nilai dan norma masyarakat juga dipengaruhi oleh lembaga ini. Secara praktik, lembaga ini juga memfasilitasi ritus-ritus keagamaan, yaitu ritual yang berhubungan dengan relasi antara manusia dengan Tuhannya. Baiklah, itu penjelasan dari Ibu tadi. Apakah ada Anda semua yang masih ingin mempertanyakan tentang materi kita tentang jenis-jenis dan tipe-tipe lembaga sosial? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin sampai sini aja pertemuan kita kali ini, Ananda semua. Dan terima kasih untuk Ananda semua yang sudah ikut menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih kepada Mekah, kepada Manisa, serta Farah yang sudah menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada Anda semua untuk menganalisis tentang lembaga sosial ini. Ibu mohon tugasnya itu untuk
dikumpulkan melalui Google Form ya Ananda semua. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu mengharapkan Ananda semua untuk mempelajari materi kita, yaitu selanjutnya tentang interaksi sosial. Ibu rasa sudah cukup tentang pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu melalui WhatsApp grup kelas kita ya Ananda semua. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya, Bu. Ya, sama-sama Nanda.